要不还是算了吧。影子在动。云飞，还了解飞影杀？我并。暂时别再用。我现在收回认识。Halo guys, welcome back to Kobe Official. Kita bakal melanjutkan dari yang kemarin. Kita bakal masuk ke part 19 episode 21 Zhu Tianji. Dan di sini guys, kita bakal bertemu lagi dengan si Lin Fei yang sangat jenius dalam teknik bertarungnya. Dan di part kali ini, kita melihat pertarungan yang akan mengejutkan semua praktisi dan para tetua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Zhu Tianji, Return of Gods atau Kembalinya Para Dewa, part 19, selamat menonton. Di part sebelumnya, Lin Fei berhasil mendapatkan rune pedang pertamanya. Namun kekuatannya yang sangat unik menjadi target para semua sekte. Beruntungnya gurunya Tianxin tidak berniat untuk menyelidikinya dan membuka kekuatan dari Lin Fei. Selama itu positif untuk sekte Wenqiannya, maka akan dia biarkan. Setelah Lin Fei menyelesaikan kultivasinya, dia bergegas untuk mendatangi lomba pertarungan 1 melawan 1 antar sekte guys. Pertarungan pertama adalah Shehe melawan Wang Chuang. Tentu pertarungan itu juga menjadi bahan pembicaraan oleh semua murid sekte. Bahkan mereka juga melakukan taruhan. Lin Fei pun menaruh kalau Shehe akan menang, sedangkan Tu Chong memilih Wang Chuang. Pada akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Shehe, membuat Lin Fei menang dari taruhan dan mendapatkan banyak uang guys. Tetapi secara tiba-tiba pengumuman muncul memberitahukan pertarungan selanjutnya adalah Lin Fei melawan Tu Chong. Sehingga Tu Chong kembali mengajaknya untuk taruhan dengan si Lin Fei. Namun lagi dan lagi, Lin Fei selalu diremehkan oleh semua sekte guys. Mereka juga mengenal Lin Fei sebagai murid yang malas dan orang aneh yang membawa bekal makanan ke benteng pedang. Rumor keberuntungan dia masuk 16 teratas dalam ujian pertamanya. Tetapi ada salah satu wanita yang sebelumnya dikalahkan oleh Lin Fei. Dia pun berteriak, dia adalah orang jahat yang suka berpura-pura lemah di hadapan orang lain. Teman-temannya pun menyuruh untuk bersikap tenang. Sedangkan Lin Fei dan Tu Chong melakukan taruhan kembali. Tu Chong akan memberikan 3.000 batu roh apabila Lin Fei memenangkan pertandingan. Lin Fei menjawab lebih baik membatalkan taruhan ini. Jawaban itu membuat junior dari Tu Chong tidak terima. Mereka mengejek Lin Fei yang takut melawan seniornya. Tetapi Lin Fei berkata, kalau memaksa aku akan melakukannya. Lalu para juniornya ikut-ikutan taruhan guys. Makin untung udah sini si Lin Fei. Lalu pertandingan pun dimulai. Peraturannya tidak boleh membahayakan nyawa seseorang. Gimana ya? Bertarung udah pasti membahayakan guys. Ada aja nih aturannya. Yang kedua, mereka tidak boleh melewati batas arena. Jika mereka melanggar, maka dinyatakan menyerah dalam pertandingan dan kalah. Sehingga pertarungan kedua pun dimulai. Para tetua sekte langsung memperhatikan Lin Fei dalam bertarung. Mereka penasaran akan kemampuannya. Tidak mau ambil pusing dan buang-buang waktu, Lin Fei langsung mengeluarkan pedang roh Phoenix-nya. Sehingga roh Phoenix pun ikut muncul. Melihat itu membuat para murid sekte pun terkejut. Tianxin yang melihat itu juga tidak menyangka kalau Paman Wu benar-benar berhasil membuat pedang roh untuknya. Ketua sekte Wenqian mendengar itu pun sangat senang. Karena saat ini sektenya sudah mempunyai master pedang penempaan. Dan raut dari muka Paman Wu merasa bangga guys. Disertai rasa penasaran dengan teknik apa yang akan dikeluarkan oleh Lin Fei nanti. Ternyata Tu Chong juga penasaran dengan si Lin Fei. Selama ini, Lin Fei selalu diawasi olehnya. Namun dia yang percaya diri merasa kalau Lin Fei masih jauh di bawahnya. Dan tidak mungkin juga Lin Fei bisa menghindari teknik pedang pembantainya. Karena dia percaya guys, di hadapan teknik miliknya tidak ada satu orang pun yang bisa melewati, bahkan serangga pun nggak bisa lewat guys. Pertarungan mereka yang terus berlanjut serta adu bentrokan kekuatan terjadi. Lin Fei dan Tu Chong juga selalu mengeluarkan teknik mereka masing-masing.
Namun Lin Fei terkena teknik pembeku dari Tu Chong. Di sini tekniknya Tu Chong keren juga guys, seperti ninja dia bisa hilang-hilang gitu. Namun Lin Fei bersikap tenang. Dirinya pun mulai membeku perlahan, membuat dia tidak bisa bergerak sama sekali. Lin Fei pun terlihat seperti boneka samsak baginya. Akhirnya Lin Fei pun tertusuk oleh Tu Chong. 杜仲修炼的剑诀似乎能利用影子进行移动。Tentu saja para penonton yang melihat itu merasa bosan guys dengan pertarungan Lin Fei dengan si Tu Chong. Karena mereka melihatnya Lin Fei itu benar-benar lemah. Terlebih memang Tu Chong ini paling mahir dan paling jago soal teknik bantai-membantai. Tetapi salah satu dari mereka berkata, kalau Lin Fei belum kalah. Lihatlah para tetua belum mengumumkan hasilnya sama sekali. Para murid di sana pun dibuat kebingungan. Padahal jelas-jelas kalau Lin Fei sudah tertusuk dan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Wadidaw, rencana apa lagi yang akan dilakukan Lin Fei nih guys? Dan benar saja, ternyata itu hanyalah bayangannya Lin Fei. Yang lebih mengejutkan lagi, Lin Fei juga mengetahui teknik miliknya Tu Chong guys. Tidak heran sih karena semua teknik di Sekte Wencian itu adalah miliknya. Sehingga itu membuat Tu Chong menjadi ketakutan guys. Dirinya sudah mengeluarkan semua kemampuannya hanya untuk bertarung melawan bayangannya saja. Dan Lin Fei pun muncul dari bawah tanah dan menyerang Tu Chong hingga terpojok. Semangat Tu Chong yang sebelumnya sudah surut dan kini bangkit kembali. Dia merasa kalau Lin Fei tidak jauh lebih hebat darinya dalam hal teknik yang sama. Terlebih, Tu Chong ini benar-benar berfokus melatih teknik pembantainya, sedangkan Lin Fei mempelajari semua teknik dasarnya saja. Tetapi Lin Fei berkata, mari kita lihat ilmu pedang siapakah yang lebih cepat. Sehingga pertarungan cepat-cepatan pun dimulai guys. Udah kayak Flash versus Flash. Yang nggak tahu Flash itu superhero di DC guys. Udah gitu mereka main portal-portalan pula. Pada akhirnya Lin Fei pun memenangkan pertandingan itu. Lin Fei memenangkan pertandingan, Tu Chong akhirnya mengakui kalau teknik Lin Fei itu lebih hebat darinya. Padahal Lin Fei berkata dalam hati, soal pengetahuan bayangan pembantainya, dia tidak lebih baik dari si Tu Chong guys, karena dia hanya tahu teknik pembantai dasarnya saja. Para tetua yang melihat itu sangat bangga kepada Lin Fei, karena akhirnya Puncak Gyok mempunyai praktisi yang sangat hebat dalam mempelajari teknik dari sekte lain. Paman Wu juga sangat senang kalau pedang rohnya tidak disia-siakan oleh Lin Fei. Tetapi ketua sekte Puncak Matahari tidak menerima kemenangannya Lin Fei guys. Dikarenakan Lin Fei menggunakan emas halus dari ketua sekte untuk menempa roh pedangnya bukan pedangnya. Namun ketua sekte Wencian berkata kalau takdir sudah mengizinkan maka kita tidak bisa berbuat apapun. Betul sekali. Kalau namanya udah iri sama dengki, semua pun dia jadikan alasan guys. Ketua Sekte Puncak Gyok juga berterima kasih atas pendapatnya. Kemudian pengumuman untuk pertandingan ketiga yaitu Chong Yang melawan Luo Hou. Kita akan melihat pertarungan muridnya si Lin Fei nih guys. Dan pertarungan mereka pun dimulai. Di sini Chong Yang diremehkan seperti Lin Fei. Luo Hou juga menyombongkan dirinya yang belajar 6 ilmu pedang di benteng pedang. Chong Yang pun menjadi teringat dengan latihannya di benteng pedang. Ternyata dirinya telah meninggal oleh niat pedang sebanyak 372 kali guys. Dan dia pun teringat dengan perkataan dari Lin Fei kembali. Kerja keras juga termasuk bagian dari bakat. Maka cukup lakukanlah yang terbaik. Dengan begitu, Chong Yang dengan cepat berhasil memojokkan Luo Hou. Teknik yang diajarkan oleh Lin Fei adalah teknik senior Lin Pan Hu guys. Ini semua praktisi benar-benar terinspirasi sama seniornya Lin Fei. Lin Fei juga mengubah teknik seniornya untuk Chong Yang agar lebih bergerak cepat. Di sini Lin Fei mengaku kalau Chong Yang sudah melakukan terobosan yang luar biasa sampai sekarang. Dan Chong Yang pun berhasil memenangkan pertandingannya. Namun dampak dari teknik yang dikeluarkan membuat dia merasa sesak nafas guys.
Senior Wang juga merasakan kalau Chong Yang telah melampau batasnya. Kalau terus dilanjutkan, maka dirinya bakal meninggoy. Dia juga menyuruhnya untuk tidak menggunakan teknik itu kembali. Lin Fei yang khawatir pun langsung membawanya untuk istirahat. Dia juga tidak mempedulikan pertandingan selanjutnya. Melihat itu, Senior Wang merasa bangga kepada Lin Fei. Akhirnya guys, udah mulai menyadari dan mengakui kalau Lin Fei itu benar-benar istimewa. Perjuangan Lin Fei untuk dipandang oleh semua orang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan untuk teknik dari semua praktisi kalau diikuti Lin Fei, ya nggak usah heran lagi guys. Karena dari masa lalunya, Lin Fei yang membuat semua teknik itu. Di masa lalunya juga, dia sering membaca buku bahkan membuat buku guys. Dikarenakan dirinya tidak bisa berkultivasi. Walaupun dia tidak bisa berkultivasi, tetapi kepintarannya membuat dirinya sangat berguna bagi sektenya. Makanya senior Lin Panhu menjadi overpower guys. Itu semua karena dirinya juga. Dan Lin Panhu juga menjadi inspirasi bagi semua sekte di masa sekarangnya. Dan lagi-lagi itu juga dibantu oleh Lin Fei yang sering mengubah-ubah teknik yang nggak perlu untuk dilakukan guys. Atau gerakan-gerakan yang nggak berguna gitu. Jadi tekniknya itu lebih efektif dan efisien dalam hal menyerang maupun bertahan. Makanya Chong Yang bisa menguasainya dengan mudah. Padahal sebenarnya teknik yang dikeluarkan oleh senior Lin Panhu itu termasuk teknik yang sulit untuk dipelajari. Tetapi dengan adanya Lin Fei, semua teknik itu sangat mudah. Kalau bisa dibilang, Lin Fei itu benar-benar bisa menjadi ketua sekte Wenqian guys. Seperti yang dikatakan oleh gurunya Tianxin kalau Lin Fei ini istimewa dan unik guys. Oke kalau gitu, selesai dulu untuk Chu Tianqi part 19. Update lagi nanti dan pastinya hanya di sini guys, Kobe Official. So thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan di sini, Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.